Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Yudo Wibowo sahabat. Kali ini saya akan menyampaikan materi proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem, sesi ke-11. Baik, mari kita mulai. Pada kajian proposal titik damai rencana pembangunan kembali Misbah Yehuwa ketiga di Kota Tua Yerusalem, sesi ke-11 dan sesi ke-12, saya akan memberikan gambaran ilustrasi tata cara pembagian hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di komplek ibadah suci Masjidil Aqsa, atau ilustrasi gambaran tata cara pembagian hak kepemilikan dan hak pengelolaan lokasi-lokasi yang berada di bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes, atau lokasi-lokasi yang berada di Temple Mount menurut versi almarhum Khalifah Umar bin Khattab. Baik, mari kita mulai. Ini adalah foto lokasi komplek ibadah suci Al-Haram Asy-Syarif atau komplek ibadah suci Temple Mount yang oleh orang-orang muslim dikenal dengan nama komplek ibadah suci Masjidil Aqsa. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mengenal lokasi ini sebagai lokasi bekas reruntuhan komplek Misbah Yehuwa versi Herodes yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan dan dirubuhkan oleh pasukan Romawi. Lokasi ini berada di Kota Tua Yerusalem. Pada masa lalu, lokasi ini merupakan komplek Misbah Yehuwa pertama yang dikenal sebagai komplek Misbah Yehuwa versi Salomo, dan lokasi halaman sebelah luar yang berada di sisi selatan dari Misbah Yehuwa yang pertama. Ini merupakan ilustrasi komplek Misbah Yehuwa yang pertama yang dikenal dengan nama komplek Misbah Yehuwa versi Salomo, yang di kalangan orang-orang muslim dikenal sebagai Nabi Sulaiman. Lokasi-lokasi yang saya beri pembatas dengan garis berwarna kuning ini di masa lalu merupakan lokasi-lokasi yang berada di dalam dinding keliling dari Misbah Yehuwa yang pertama. Sedangkan lokasi yang saya beri pembatas dengan garis warna biru ini merupakan lokasi yang di masa itu berupa halaman sebelah luar sisi selatan dari Misbah Yehuwa yang pertama. Di lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Misbah Yehuwa yang pertama inilah di masa sekarang umat muslim membangun Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, halaman-halamannya, taman-tamannya, serta akses pintu masuknya. Sedangkan lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi yang berada di dalam dinding keliling dari Misbah Yehuwa yang pertama, sekarang menjadi lokasi di mana Kubah Al-Sakrah dan beberapa bangunan yang ada di sekitarnya itu berada, serta beberapa bangunan gapura yang mengelilingi lokasi bangunan Kubah Al-Sakrah itu berada. Pada tahun 586 sebelum Masehi, Misbah Yehuwa yang pertama, yang dikenal dengan nama Misbah Yehuwa versi Salomo itu dihancurkan oleh pasukan Babylon, sehingga Misbah Yehuwa versi Salomo itu tinggal puing-puing reruntuhannya saja. Ini adalah ilustrasi gambaran puing-puing reruntuhan Misbah Yehuwa versi Salomo yang dihancurkan oleh pasukan Babylon. Lokasi yang saya beri garis pembatas dengan garis kuning ini merupakan lokasi yang di masa lalu berada di dalam dinding keliling Misbah Yehuwa yang pertama. Ini batu suci Holy of Holies yang pada masa itu tetap berada tertimbun oleh reruntuhan puing-puing Misbah Yehuwa yang pertama. Lokasi yang saya beri garis biru ini di masa lalu masih merupakan lokasi halaman sebelah luar Misbah Yehuwa yang pertama.
Di lokasi halaman Misbah Yehuwa yang pertama inilah sekarang menjadi lokasi tempat dibangunnya Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, museum, Masjid Al-Marwani, halaman-halaman dari Masjid Al-Qibli, beberapa taman dari Masjid Al-Qibli, juga akses pintu masuk ke arah Masjid Al-Qibli. Kemudian di bekas lokasi reruntuhan Komplek Misbah Yehuwa yang pertama itu dibangun Komplek Misbah Yehuwa kedua yang dikenal dengan nama Komplek Misbah Yehuwa versi Yerubabel bin Shealtiel. Dinding keliling dari Misbah Yehuwa yang kedua ini sedikit lebih luas dari dinding keliling Misbah Yehuwa yang pertama. Tetapi lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar sisi selatan dari Misbah Yehuwa yang pertama masih merupakan lokasi-lokasi yang berada di luar dinding keliling dari Misbah Yehuwa versi Yerubabel bin Shealtiel. Selanjutnya, Raja Herodes memperluas komplek ibadah suci Misbah Yehuwa yang kedua versi Yerubabel. Sehingga lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi halaman sebelah luar dari Misbah Yehuwa yang pertama, sekarang menjadi lokasi yang berada di dalam dinding keliling dari Misbah Yehuwa versi Herodes. Sehingga dinding keliling dari Misbah Yehuwa versi Herodes ini lebih luas dari dinding keliling Misbah Yehuwa yang pertama. Pada tahun 70 Masehi, Misbah Yehuwa versi Herodes itu dihancurkan oleh pasukan Romawi. Sehingga Misbah Yehuwa versi Herodes itu tinggal puing-puing reruntuhan Misbah Yehuwa yang berada di kota Yerusalem. Inilah ilustrasi pondasi dinding keliling dari reruntuhan Misbah Yehuwa versi Herodes yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi. Lokasi yang saya beri batas dengan garis warna kuning ini di masa lalu merupakan lokasi bekas reruntuhan Misbah Yehuwa yang pertama yang dikenal dengan nama Misbah Yehuwa versi Salomo. Sedangkan lokasi yang saya beri garis pembatas dengan warna biru ini merupakan lokasi perluasan Misbah Yehuwa versi Herodes. Dan lokasi perluasan Misbah Yehuwa versi Herodes itu di masa lalu merupakan lokasi yang menjadi halaman luar sebelah selatan dari Misbah Yehuwa versi Salomo. Jadi dinding keliling dari Misbah Yehuwa versi Herodes ini lebih luas dari dinding keliling Misbah Yehuwa yang pertama. Dan pondasi keliling dari reruntuhan Misbah Yehuwa versi Herodes ini di masa sekarang menjadi pondasi keliling dari komplek Masjidil Aqsa. Ini sisi selatan. Ini batu suci Holy of Holies yang saat itu tertimbun oleh reruntuhan Misbah Yehuwa versi Herodes. Ini adalah pondasi keliling dari komplek Masjidil Aqsa yang ada di masa sekarang. Di masa lalu, dinding keliling dari komplek Masjidil Aqsa ini merupakan bekas reruntuhan pondasi keliling dari Misbah Yehuwa versi Herodes yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi. Ini sisi sebelah selatan, ini sisi sebelah barat, ini sisi sebelah utara, ini sisi sebelah timur. Ini Masjid Al-Aqsa atau Masjid Al-Qibli, ini museum, ini Masjid Al-Marwani, ini halaman dari Masjid Al-Qibli, ini taman-taman, dan akses pintu masuk ke komplek Masjid Al-Qibli. Ini Kubah Al-Sakrah. Ini beberapa bangunan yang ada di sekitar Kubah Al-Sakrah. Ini beberapa bangunan gapura yang mengelilingi lokasi
Kubah Al-Sakrah. Dan ini adalah tembok ratapan yang terdapat di dinding sebelah barat dari komplek Masjidil Aqsa. Perlu para muslim pahami bahwa pada masa wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab datang ke lokasi komplek Masjidil Aqsa yang pada masa itu masih berupa bekas reruntuhan Misbah Yehuwa versi Herodes yang pada tahun 70 Masehi dihancurkan oleh pasukan Romawi. Pada masa itu, Khalifah Umar bin Khattab sudah secara tegas menolak untuk melakukan sholat berjamaah di lokasi yang berada di sisi sebelah utara dari batu suci Holy of Holies atau Sakrah. Pada masa itu, Khalifah Umar bin Khattab juga secara tegas menolak untuk membangun lokasi tempat ibadah bagi umat muslim atau membangun masjid di lokasi di mana Holy of Holies atau batu sakrah itu berada. Pada masa itu, Khalifah Umar bin Khattab juga tetap membiarkan lokasi di mana batu suci Holy of Holies atau sakrah berada ini, hak kepemilikan dan hak pengelolaannya tetap menjadi milik orang-orang Yahudi. Perlu para muslim pahami, Khalifah Umar bin Khattab yang memang benar-benar sudah Nabi Muhammad nubuatkan sebagai satu-satunya muhaddatsun dari kalangan umat muslim. Maksudnya, sebagai seorang pemberi fatwa kebenaran yang lurus dari kalangan umat muslim. Juga sebagai Al-Faruq, maksudnya sebagai seorang muslim yang bisa memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Secara tegas berpendirian bahwa meskipun pada masa itu wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab memilih membangun Masjid Al-Qibli di lokasi yang berada di sisi paling selatan dari reruntuhan Misbah Yehuwa versi Herodes yang di masa lalu merupakan lokasi bekas halaman luar dari Misbah Yehuwa yang pertama. Khalifah Umar bin Khattab juga membiarkan lokasi di mana batu suci Holy of Holies dan lokasi-lokasi yang di masa lalu merupakan lokasi bekas reruntuhan Misbah Yehuwa yang pertama. Ini hak kepemilikan dan hak pengelolaannya tetap berada di tangan orang-orang Yahudi. Terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti video sesi ke-12. Terima kasih.